Qin Yichen mengangguk dengan tegas dan setuju. Ini adalah kesempatan yang dia inginkan. Qin Yichen sangat akrab dengan perjalanan ini, dan dia mengikuti Jenderal Iblis untuk terbang perlahan ke Istana Kaisar Iblis. Meski butuh lebih dari setengah hari, menurut spekulasi mereka, tidak ada kemungkinan bagi utusan dewa untuk menyerang. Lagi pula, setiap kali mereka kembali untuk memulihkan diri setelah penggerebekan, Jenderal Iblis membawa Qin Yichen sampai keluar aula, lalu berlutut dan berkata ke aula. Kembali ke Kaisar Iblis, bawahan menemukan kekuatan ras iblis ini secara kebetulan. Ini adalah penolong yang baik untuk membongkar senjata-senjata itu, dan membawanya kembali untuk meringankan pengawasan Kaisar Iblis. Mendengar ini, hati Qin Yichen membeku sesaat. Benar saja, Iblis telah berubah. Kaisar Iblis yang dia lihat sekarang bukan lagi Kaisar Iblis yang dia lihat terakhir kali, dan Kaisar Iblis yang baru dipromosikan ini mewaspadai metodenya sendiri. Karena kamu menemukannya, biarkan dia menjadi ajudanmu. Kamu pergi dan bongkar semua senjata di dekat istana ini, dan selamatkan aku dari rasa sakit karena dipenjara di sini. Qin Yichen menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, tidak berbicara, hanya menundukkan kepalanya dan memberi hormat. Kemudian dia menurunkan tubuhnya dan mencium baunya. Tidak lama kemudian, Qin Yichen menemukan pisau yang patah dari bawah tanah. Qin Yichen menghela nafas dan terus mencari. Jenderal Iblis memasuki aula dengan pedang patah, mungkin untuk menjelaskan situasinya kepada Kaisar Iblis. Kali ini Qin Yichen tidak bermaksud menahan tangannya, dan mengeluarkan senjata dari berbagai tempat. Setelah beberapa jam, setumpuk penuh senjata diletakkan di luar istana. Qin Yichen menghela nafas panjang dan hendak beristirahat ketika tiba-tiba, bayangan hitam muncul di samping Qin Yichen, dan sepasang sepatu yang menarik perhatiannya membuat pupil Qin Yichen tertutup. Kemanusiaan. Sejauh yang diketahui Qin Yichen, iblis tidak bisa memakai sepatu. Temukan. Qin Yichen dengan hormat mengikat tubuhnya ke tanah. Tuan Mo Huang, kita perlu memeriksanya lagi. Bawahan khawatir hal-hal ini akan menumpuk dan memengaruhi penilaian bawahan. Kaisar Iblis menghela nafas dengan penyesalan. Sepertinya aku terlalu tidak sabar. Mungkin ras manusia itu sudah mengetahui wujud dewa yang sebenarnya. Silakan. Setelah bersih-bersih, ambil hadiahnya. Qin Yichen dengan cepat berterima kasih kepada Kaisar Iblis, dan kemudian terus mengurus urusannya dengan hati-hati. Pada saat inilah Qin Yichen memiliki niat untuk meminta bakat kepada orang-orang percaya barusan. Mengambil napas dalam-dalam di dalam hatinya, Qin Yichen membuka gambar itu di benaknya. Yang menarik perhatiannya adalah seorang pria parubaya. Tudung besar menutupi sebagian besar wajah aslinya. Hanya dagu yang sangat bersih dan kulit yang sedikit lembut yang menunjukkan identitasnya. Terlebih lagi, hanya jubah ini yang tersisa, yang menutupinya dengan erat, dan tidak dapat melihat hal-hal yang berlebihan. Qin Yichen menggelengkan kepalanya diam-diam di dalam hatinya. Benar, pada saat itu, dia tidak melapor ke Kaisar Iblis. Bagaimana dia bisa mengungkapkan identitasnya dengan begitu mudah? Itu tertutup rapat sehingga Qin Yichen curiga bahwa identitas orang ini adalah rahasia yang tak terkatakan. Siapa itu, yang mengenalku dengan sangat baik tentang kuil penguasa cahaya, dan masih bersedia bergabung dengan ras iblis? Bisakah dia juga menjadi Kaisar Iblis dan diakui oleh ras iblis? Kaisar yang benar-benar memiliki koneksi seperti itu, bisakah dia menangani semua hal ini dengan baik? Beberapa pertanyaan muncul di benak Qin Yichen. Jelas, orang ini adalah misteri lain yang tidak dapat dipecahkan oleh Qin Yichen untuk saat ini. Melihat ke belakang dengan hati-hati, ada beberapa insiden aneh dari manajer saya selama ini. Sebelum memasuki negeri dongeng, seluruh dunia runtuh di depan mata mereka. Setelah memasuki negeri dongeng, kekuatan besar yang tiba-tiba muncul, dan hal-hal di depan mereka, mereka sepertinya mengincar diri mereka sendiri. Untuk mencari tahu sendiri, pencarian Qin Yichen agak lambat, dan Jenderal Iblis muncul. Bagaimana pembersihannya? Melihat kamu bekerja sangat keras, kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Kebetulan ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Qin Yichen segera bangkit, berdiri dengan hormat di samping Jenderal Iblis, dan membungkuk. Bicaralah, Tuan. Jenderal Iblis itu tersenyum, mengulurkan tangannya dan menarik Qin Yichen di sampingnya untuk duduk. Lord Fang Chai Demon Emperor meminta saya untuk memberitahu Anda sepatah kata pun. Dia mengatakan bahwa kekuatan Anda saat ini tidak cukup untuk memimpin ras iblis, jadi biarkan Anda mengikuti saya sebagai ajudan dan mengumpulkan pengalaman. Seperti yang kamu lihat, Raja Iblis Kaisar bukan lagi Raja Iblis sebelumnya. Jangan khawatir, Raja Iblis Kaisar ini menaklukkan semua ras iblis dengan paksa. Sekarang, Tuan Kaisar Iblis telah pergi ke medan perang, dan dia akan memberikan pukulan terakhir kepada ras manusia seperti badut yang melompat. Qin Yichen terkejut. Dihindari. Kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali? Senjata yang dibongkar di sini hanya 9/10 dari keseluruhan, dan senjata yang tersisa masih cukup untuk mengetahui semuanya di sini. Tidak boleh ada jalan buntu. Lord Demon Emperor benar-benar pergi? Jenderal Iblis itu tertawa dan mengatakan ini. Metode Tuan Kaisar Iblis,
orang biasa tidak boleh berspekulasi sesuka hati. Kamu tahu terlalu banyak, tapi itu tidak baik untukmu. Bukankah kebenaran terkadang seperti ini? Semakin banyak kamu tahu, semakin menyakitkan jadinya. Ketika kamu berpikir tentang kebijaksanaan spiritual klan iblisku, kamu tidak akan pernah bosan bertarung di dalam sarang. Qin Yichen sedikit terkejut, dan dengan cepat mengirim transmisi suara ke orang percaya, meminta Yu Daoseng pergi dengan utusan itu. Bahkan orang percaya harus meninggalkan Huotu Xingyu secepat mungkin. Mampu menaklukkan ras iblis dengan paksa tidak lagi biasa. Meskipun klan iblis sedih dan tidak memenuhi harapannya, pada dasarnya, dia juga memiliki kekuatan Dewa Bumi. Dan penguasa iblis baru ini seharusnya mengalahkan semua orang di sini. Semua elit yang menjabat sebagai Demon Sovereign dikalahkan olehnya sendirian. Semua musnah. Kemampuan seperti itu setidaknya harus berada di peringkat yang mulia, bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh utusan dan orang percaya saat ini. Tapi kali ini, transmisi suara yang tak terkalahkan akhirnya kehilangan efeknya. Tidak peduli bagaimana Qin Yichen mencoba, orang percaya tidak dapat mendengar panggilannya. Pada saat ini, Jenderal Sihir itu mengulurkan tangan dan menekan bahu Qin Yichen. Kamu istirahat saja di sini. Kebenarannya terlalu jauh darimu. Serangan kelelahan yang tiba-tiba membuat hati Qin Yichen tiba-tiba waspada, dan dia langsung melarikan diri dari semua kesadaran ketujuh ruang terpencil, dan kemudian dengan ketat menjaganya. Terbuka. Tidak mungkin. Kapan itu? Qin Yichen sekali lagi merasakan ketidakberartiannya sendiri, dan merasakan rasa kagum yang seharusnya dia miliki saat menghadapi pembangkit tenaga listrik absolut. Saat tubuh Qin Yichen jatuh ke tanah, Kaisar Iblis akhirnya keluar dari istana dan mendatangi Jenderal Iblis. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Sudah kubilang, orang ini tidak akan pernah menyerah. Dia pasti akan memanjat untuk menanyakan tentang informasi sepanjang prestasi militer. Sekarang kamu percaya?